Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan roti manis yang menjadi proyek mata kuliah teknologi bakery. Roti adalah produk pangan yang cukup populer di Indonesia, di mana roti ini adalah makanan hasil fermentasi menggunakan ragi untuk proses pengembangan dan pembuatan aroma. Nah, banyak kaum milenial yang sarapan hanya dengan mengonsumsi roti. Dan nutrisi kandungan pada roti ini memberikan sumber energi dan manfaat bagi tubuh. Salah satu jenis roti adalah roti manis, di mana roti manis ini merupakan jenis roti yang dihasilkan dari proses fermentasi adonan manis yang mengandung 10% gula atau lebih, di mana bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan roti meliputi bahan utama seperti tepung terigu, ragi, air, dan gula. Sementara itu ada bahan tambahan yang digunakan meliputi garam, telur, susu, shortening, dan bread improver. Roti manis mempunyai bentuk yang menarik dengan cita rasa yang manis dan tekstur yang empuk. Nah, roti manis ini biasanya diberi isian seperti coklat, keju, susu, flan, selai, dan sebagainya. Teknik pengolahan roti manis bisa dilakukan menggunakan teknik straight dough maupun no time dough. Nah, tujuan dilakukan pembuatan roti manis dengan menggunakan kedua metode tersebut yaitu untuk mengetahui teknik manakah yang dapat menghasilkan roti manis yang memiliki kualitas terbaik baik dari segi warna, rasa, tekstur, aroma, dan mengembangkan roti dengan baik. Cara pembuatan adonan roti manis memiliki dua metode. Yang pertama ada straight dough, yang kedua ada no time dough sendiri. Kalau straight dough itu tidak menambahkan apapun, hanya memakai ragi, tetapi memiliki 3 kali proofing atau fermentasi, di mana proofing pertama itu ada 30 menit, proofing kedua 15 menit, dan proofing ketiga itu 1 jam. Sedangkan no time dough sendiri itu tidak memiliki atau tidak proofing sebanyak straight dough, karena dia memakai penambahan bahan yaitu adalah bread improver. Proofing dari no time dough sendiri itu memiliki atau selama 45 menit. Baik, langsung saja dari pencampuran pertama. Pencampuran dari bahan kering maupun bahan basah itu bertujuan di mana akan berinteraksi atau membentuk ikatan molekul yang stabil pada adonan itu sendiri dan membentuk adonan itu elastis, dan jika ditarik oleh tangan kita itu tidak akan terputus karena dia sudah membentuk ikatan gluten. Kenapa pada proses pencampuran bahan kering atau bahan basah itu tidak menambahkan garam dan margarin di awal? Karena kedua bahan ini dapat menghambat pembentukan gluten, di mana jaringan protein elastis yang diperlukan untuk struktur roti, dan jika ditambahkan terlalu awal itu akan membuat adonan menjadi kurang elastis dan juga mengurangi kemampuan pengembangan dari si ragi maupun bread improver itu sendiri. Selanjutnya itu ada proofing, di mana proofing untuk straight dough itu adalah proofing pertama selama 30 menit, di mana proofing ini membuat untuk memproduksi gas karbon dioksida yang membuat adonan mengembang dan membuat struktur yang lebih baik. Proses ini juga memungkinkan gluten dalam tepung lebih berkembang dan memberikan tekstur yang elastis dan lembut pada roti. Serta pada metode no time dough itu memerlukan proofing, sekali proofing yaitu selama 45 menit. Selanjutnya dari kedua metode ini, proses selanjutnya adalah dividing, di mana proses ini adalah membagi adonan roti menjadi beberapa porsi, di mana untuk seragam atau sebelum tahap selanjutnya atau proofing. Di mana dari dividing ini memastikan konsistensi dari ukuran, berat, dan juga bentuk adonan untuk menentukan hasil akhir produk roti manis ini sendiri. Selanjutnya untuk metode straight dough itu adalah proofing kedua, di mana proofing kedua ini selama 15 menit
ragi untuk bekerja lebih lanjut, dan juga adonan akan mengembang lebih sedikit daripada proofing yang pertama untuk metode Sredo. Sedangkan untuk no time dough itu tidak menggunakan proofing, tetapi proses selanjutnya itu adalah molding, di mana molding ini adalah pembentukan adonan menjadi bentuk yang ingin kita buat. Pembentukan dari molding ini sendiri itu mempunyai 3 langkah. Yang pertama ada penggulungan, pembentukan, dan penempatan. Setelah proses dari proofing dan molding, kedua metode dari Sredo dan no time dough itu dilakukan pengisian isi pasta coklat atau mesis. Itu untuk proses dari no time dough sendiri waktu pengisian mesis. Sedangkan untuk Sredo itu akan proofing final atau proofing terakhir selama 1 jam, di mana ragi di dalam adonan akan menghasilkan gas karbon dioksida lebih banyak dan membuat adonan lebih berkembang 2-3 kali lipat pengembangan. Dan juga dari proofing ini juga tergantung dari lama waktu proofing yang digunakan, dan juga dari suhu ruangan, kelembapan, dan jenis ragi yang digunakan. Ideal dari proofing ini menggunakan suhu dari 25-30 derajat Celcius. Jika suhu rendah, itu akan mengalami penghambatan dari fermentasi adonan roti, baik roti manis maupun roti biasa. Oke, pada proses pemanggangan dalam trial kali ini gunakan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, hasil uji organoleptik dari 10 panelis pada roti manis dengan metode no time dough ini menghasilkan kenampakan yang cukup baik, memiliki bentuk bulat yang lebih kecil, kemudian tingkat penilaiannya itu rata-rata 4,3 atau netral. Nah, warna yang dihasilkan memiliki warna yang lebih gelap atau coklat, tingkat penilaiannya itu rata-rata 4,4 atau netral. Nah, rasa pada roti manis ini memiliki rasa yang manis, tingkat penilaiannya itu rata-rata 4,8 atau netral. Nah, dari roti manis ini menghasilkan aroma yang khas roti. Nah, penilaiannya ini rata-rata 4,2 atau netral. Kemudian yang terakhir itu dari segi tekstur. Nah, roti manis ini memiliki tekstur yang keras dan padat, yang dimana tingkat penilaiannya ini rata-rata 4,2 atau netral. Sedangkan hasil trial kedua pada roti manis dengan metode no time dough ini, yang dimana roti manis ini akan uji organoleptik oleh 10 panelis. Nah, roti manis ini menghasilkan penampakan yang cukup baik secara keseluruhan, yang dimana memiliki bentuk yang bulatnya ini lebih kecil. Tingkat penilaiannya rata-rata 5,5 atau agak suka. Nah, roti manis menghasilkan warna yang lebih gelap atau coklat. Nah, penilaiannya rata-rata 5,7 atau agak suka. Nah, roti manis juga menghasilkan rasa yang manis. Penilaiannya rata-rata 5,6 atau agak suka. Roti manis juga ini menghasilkan aroma wangi khas roti dengan tingkat penilaiannya rata-rata 5,4 atau netral. Nah, roti manis juga mempunyai tekstur yang cukup keras dan padat. Tingkat penilaiannya rata-rata 4,5 atau netral. Sehingga dari hasil trial 1 dan 2 bahwa 10 panelis ini lebih menyukai roti manis dengan metode Sredo. Nah, yang dimana metode Sredo ini lebih unggul karena dalam proses pembuatannya dilakukan proofing sebanyak 3 kali, sehingga ragi yang digunakan ini berkembang dan terdapat udara yang masuk. Roti yang dihasilkan juga memiliki daya kembang yang cukup baik dan juga lebih besar dibandingkan dengan metode no time dough, yang dimana metode no time dough ini hanya dilakukan sekali proofing saja. Perlakuan pada metode Sredo dan no time dough pada trial pertama yaitu seperti ini. Evaluasi dari trial pertama yaitu tekstur masih padat, warna yang terlalu gelap, dan filling yang bocor. Solusi yang pertama yaitu mengubah formulasi. Formulasi untuk Sredo diubah menjadi seperti ini. Kami menambahkan jumlah lemak atau margarin dan mengganti telur menjadi hanya kuning telurnya saja. Lemak melapisi gluten dalam tepung sehingga mengurangi interaksi antar protein. Ini membuat adonan lebih lembut dan juga elastis. Sedangkan kuning telur mengandung lemak alami dan emulsifier seperti lecithin sehingga membuat roti menjadi warnanya lebih menarik dan lebih lembut serta menjaga kelembapan roti. Kemudian menstabilkan suhu di 170 derajat Celcius. Dari percobaan yang telah dilakukan, suhu 170 derajat Celcius ternyata lebih efektif untuk pematangan roti. Kemudian mengisi roti tidak terlalu banyak dan merondingnya lebih halus sehingga tertutup semua permukaan roti. Perlakuan pada metode Sredo dan no time dough untuk trial kedua yaitu sebagai berikut. Kemudian evaluasi untuk trial kedua yaitu teksturnya masih padat,
tetapi lebih lembut dari sebelumnya. Kemudian warna dan kenampakan roti pada metode streich dough itu lebih gelap karena menggunakan waktu pemanggangan yang lebih lama. Lalu fillingnya juga masih bocor. Solusinya yaitu dengan menurunkan suhu hingga 150 derajat Celcius karena transisi oven dari oven listrik ke oven gas sehingga harus membutuhkan adaptasi lagi terhadap suhu oven karena transisi oven dari oven listrik ke oven gas mengakibatkan suhu yang tidak stabil di oven gasnya jika masih tetap 170 derajat Celcius dan mengakibatkan teksturnya itu lebih padat. Adonan dibuat lebih kalis sehingga waktu mixing ditambah menjadi 15 menit karena proses menguleni ini akan membentuk jaringan gluten sehingga adonan roti akan lebih lembut. Setelah mengevaluasi dan menemukan solusi pada permasalahan roti manis pada trial pertama dan trial kedua, selanjutnya kami menentukan satu formulasi roti manis untuk dijadikan sebagai produk scale up. Nah, adapun roti manis yang kami pilih yaitu roti manis dengan formulasi pada metode straight dough. Alasan dipilihnya roti manis dengan metode straight dough ini yaitu yang pertama, karena metode ini sering digunakan dalam skala besar. Alasan kedua, metode ini menghasilkan konsistensi terhadap pengembangan adonan yang baik. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan hasil sensori yang diadakan pada saat trial, roti manis dengan metode straight dough ini menghasilkan karakteristik roti yang lebih unggul dilihat dari tekstur yang lembut, berserat halus, serta memiliki kenampakan yang lebih baik dilihat dari pengembangan rotinya. Berbicara mengenai pengembangan roti dengan metode straight dough lebih baik dibandingkan pengembangan roti pada metode no time dough. Hal ini disebabkan karena perbedaan waktu proofing. Waktu proofing pada roti manis metode no time dough dilakukan hanya 1 kali selama 45 menit. Adapun pada roti dengan metode straight dough dilakukan proofing sebanyak 3 kali. Yang pertama selama 10 menit, kemudian yang kedua selama 15 menit, dan yang ketiga selama 1 jam 20 menit. Nah, hal tersebut menyebabkan roti dengan metode straight dough ini menghasilkan daya kembang yang lebih baik serta menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Kami melakukan scale up dan dijual di dalam expo yang diadakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Formulasinya kami naikkan menjadi 5 kali lipat dan dalam 1 kali produksi menghasilkan 46 pieces. Kemudian kami berhasil menjual sebanyak 101 pieces dengan harga Rp5.000. Perlakuan pada metode streich dough saat scale up yaitu suhu dilakukan 150 derajat Celcius selama 12 menit, waktu untuk mixernya yaitu 20 menit karena ada penambahan formulasi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguleni. Kemudian waktu proofingnya yaitu sebanyak 3 kali, yaitu setelah mixing selama 10 menit, lalu setelah rounding selama 15 menit, dan setelah filling 1 jam 20 menit.